Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali di pagi ini ya, yang cerah di hari Ahad. Sekarang kita sudah mulai memasuki bulan Rajab ya. Dan salah satu kebiasaan para sahabat menjelang Ramadan itu adalah meningkatkan intensitas ibadah, baik itu mulai berpuasa sunnah, memperbanyak puasa sunnah, atau juga memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, terkait ini insya Allah kita akan bahas kelanjutan dari kajian kita tentang menghafal Al-Quran. Kalau digambar nih, gambar makanan. Mudah-mudahan udah pada sarapan semua ya. Belum? Ya. Mudah-mudahan panitia bisa menyiapkan ya. Disyuruk nanti. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kemarin saya di SMS itu diminta untuk berbicara tentang kendala. Tapi insya Allah sebelum masuk ke sana saya lihat ada lebih urgent ya. Kalau kita menghafal Al-Quran ya, itu ibaratnya orang sedang melakukan perjalanan ya. Prosesnya panjang. Nah, kalau biasanya nih kita mau melakukan perjalanan panjang, kan yang paling penting itu apa? Bekal ya. Paling penting itu bekal. Misalnya dalam masalah haji misalnya, itu ada kata-kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah, karena memang perjalanan haji itu bukan perjalanan yang pendek gitu ya. Bukan juga perjalanan yang mudah. Butuh ketelatenan, kesabaran dan sebagainya. Dan di antara semua bekal-bekal yang perlu disiapkan ya, selain hal-hal yang terkait dengan perjalanan, misalnya anggarannya, kemudian paspornya, visanya ya, itu harus ada bekalnya yang lebih baik lagi ya. Bekal yang insya Allah membuat kita itu sampai di sana itu enjoy, menikmati perjalanan gitu ya, dan pulang mendapat hasil. Dan Allah mengatakan dalam surat tersebut, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebaik-baik perbekalan itu takwa. Ya. Sebaik-baik perbekalan itu adalah kesiapan diri, mentalitas. Kayaknya kalau kita tuntutannya itu biasanya haji itu biasanya itu setelah Ramadan. Ya. Kalau terkait Ramadan itu kata-katanya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, pada saat ibadah haji Allah dibalik tuh. Jadi takwa itu untuk perbekalan pergi haji. Jadi setelah Ramadan itu untuk meningkatkan ketakwaan kita, mempertahankan ketakwaan kita gitu ya. Nah, nanti setelah Ramadan itu diasah ketakwaannya, nanti dipakai untuk ibadah haji dan umrah. Nah, begitu pula juga dengan menghafal Al-Quran ya, karena menghafal Al-Quran 30 juz itu bukan sebentar-sebentaran waktunya ya. Sekarang nih ada nih metode menghafal 40 hari, bahkan ada yang 30 hari hafal Quran 30 juz. Subhanallah ya. Mungkin bapak-bapak ada yang tertarik ya, tapi tinggalin kehidupan yang sekarang ya. Jadi di karantina selama sebulan. Ada lagi yang luar biasa dahsyat lagi nih, baru nih ya.
Jadi menghafal Al-Quran 60 hari plus artinya, wah luar biasa. Ini nggak perlu sekolah litiat 7 tahun gitu, ya. Cukup ikut latihan 60 hari jadi dah tuh, ya. Penghafal Al-Quran plus tahu artinya. Nah, tapi setelah itu kan butuh proses yang lain yang namanya menjaga, ya. Menjaga hafalan Al-Quran. Dan itu waktunya panjang. Kita menghafal Al-Quran itu ya 3 tahun, 5 tahun selesai 30 juz kalau diseriusi gitu ya. Bahkan kalau lihat sirah sahabat itu, mereka tuh menghafal Al-Quran ya kira-kira berapa tahun, Bapak? Rasul dan para sahabat menghafal Quran berapa tahun itu? Ada pernah ngitung? Hafal Quran, Rasul dan para sahabat menghafal Al-Quran itu selama 23 tahun sesuai dengan turunnya Al-Quran, ya. Sesuai dengan turunnya Al-Quran. Nah, itu waktu yang panjang sekali. Nah, untuk melalui perjalanan panjang tersebut kita butuh bekal, ya, butuh bekal. Ya, setidak-tidaknya itu bekalnya itu tidak selalu makanan gitu bentuknya, ya. Atau misalnya bisa berupa uang saku, atau yang bisa kemungkinan kita bisa membeli makanan di jalan gitu ya. Nah, untuk menghafal Al-Quran perlu beberapa perbekalan. Yang pertama itu ikhlas, ya. Ikhlas menghafal Al-Quran. Artinya menghafal Al-Quran itu memang karena ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagai pelengkap ibadah kita, dipakai waktu sholat, dipakai sebagai zikir harian, ya. Kalau niatnya itu ikhlas untuk hal tersebut, insya Allah kedepannya itu hafalan Al-Quran itu terjaga. Tapi kalau menghafal Al-Quran itu misalnya hanya untuk mengikuti perlombaan gitu ya, atau persyaratan masuk perguruan tinggi tertentu, atau misalnya untuk dapat sertifikasi penghafal Qurannya, nah ini sangat disayangkan kalau hanya sebatas itu. Mungkin dia akan mendapatkannya, tapi dia tidak mendapatkan pahala Al-Quran tersebut. Nah, dalam salah satu hadisnya diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ya, Ahlul Quran itu ada seorang penghafal Al-Quran. Dia itu terkenal sebagai qari. Qari itu kalau di kita itu yang suaranya bagus, ya, membaca Al-Quran. Tapi kalau qari dalam istilahnya para ulama-ulama terdahulu, dan juga kalau kita dapati dalam istilah-istilah Al-Quran, qari itu merujuk pada orang yang menghafal Al-Quran secara sempurna 30 juz. Itu disebut qari, ya. Jadi kalau hafid, nah kalau hafid ini lain lagi, Pak, ya. Hafid itu penggunaannya di zaman ulama-ulama kita dahulu itu, hafid itu adalah orang yang menghafal Al-Quran 30 juz plus hadis. Jadi kalau sekarang kita sebutnya al-hafid itu penghafal Al-Quran 30 juz. Tapi kalau ulama-ulama dahulu menyebut al-hafid itu biasanya itu untuk orang yang sudah hafal Al-Quran plus hadis, ya. Misalnya gelar al-hafid kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya gitu, ya. Beliau ini adalah seorang ulama pakar di bidang hadis. Beliau mensyarah atau menjelaskan hadis Bukhari, ya, karena beliau pakar di bidang itu, hafal, ya sudah otomatis ketika dia hafal hadis Bukhari, ya, dan juga hadis-hadis yang lainnya, otomatis dia hafal Al-Quran, ya. Jadi disebutnya hafid. Nah, pada saat hari kiamat nanti, orang-orang qari itu, ya, yang disebut qari dulu di dunia ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya, kamu ini menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, itu untuk siapa? Ya,
Dengan tenangnya si qari'nya menjawab, untuk engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu sudah bohong. Saya tahu, kata Allah, bahwa kamu menghafal Al-Quran itu, kamu menguasai ilmu-ilmu Al-Quran itu agar kamu disebut qari, agar kamu disebut hafid, agar kamu disebut ahlul Quran oleh manusia. Ini bukan karena untuk Allah. Nah, Allah sendiri kan tahu niat-niat kita ya. Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui hal-hal yang paling dalam dari diri kita. Ya. Hal-hal yang paling dalam yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang-orang lain. Ya, kalau niat jahat itu kan nggak bisa deteksi ya. Misalnya orang korupsi misalnya ada unsur niat jahat misalnya, itu mendeteksinya kayak seperti apa gitu ya. Ya meskipun dalam khazanah literatur Islam itu ya, niat itu juga menentukan bagaimana dia diganjar, bagaimana dia itu diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Amal itu bergantung niatnya, ya, dan sesungguhnya setiap amal itu dibalas sesuai dengan niatnya. Itu di sisi Allah, gitu ya. Tapi kan kita manusia ini nggak bisa ngelihat orang yang ikhlas apa enggak, gitu ya. Kalau kasih infak misalnya kita bilang, Pak, ikhlas Pak, jadi pasti jawab ikhlas, gitu ya. Tapi kan nggak tahu ikhlasnya benar apa enggak, gitu. Nah, pada saat hari kiamat nanti dikatakan di surat At-Tariq, yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia-rahasia yang ada dalam diri kita itu terbongkar semua, terbongkar semuanya di hari kiamat. Termasuk juga orang-orang yang menghafal Al-Quran itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak hanya penghafal Quran aja, orang yang berjihad di jalan Allah pun bisa sama gitu ancamannya dalam hadis tersebut. Dan semuanya itu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Ini nauzubillah ya. Menghafal Al-Quran udah capek-capek gitu ya, 30 juz ya, disebut qari, dipanggil kemana kesana kemari gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya di neraka. Ini kayaknya nasihatnya ini kepada saya nih kayaknya. Itu kepada kita penghafal Al-Quran ya. Nah ini juga salah nih. Ustaz, nanti saya tunggu ikhlas dulu baru hafal Al-Quran. Itu juga salah ya. Karena sama seperti sholat ya, jangan nunggu ikhlas baru sholat. Itu gak sholat-sholat begitu. Jangan nunggu ikhlas baru mau sedekah. Sedekah itu nanti kemudian perbaiki niatnya. Karena niat itu tidak hanya pada saat memberi gitu, pada saat melakukan amal, tapi niat itu di awal sampai di akhir amal tersebut itu terlihat. Jadi, niat itu tidak hanya di ketika awal beramal, sampai akhir beramal itu. Setelah selesai beramal, sampai kita ketemu Allah. Disitulah kemudian teruji keikhlasan kita. Betapa banyak orang yang memberi gitu ya, bantuan masjid ya, anak yatim, tapi kemudian ketika memberinya ikhlas gitu. Tapi 2 tahun 3 tahun kemudian mungkin kemudian hilang keikhlasannya. Nah, yang kedua, perbekalan yang kita perlukan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu adalah sabar. Jadi banyak banget tuh hafal juz 30, surat An-Naba alhamdulillah masih hafal. An-Naziat mulai susah-susah dikit, mulai izin kirim pesan sama ustadznya, telepon, Ustadz Afwan, maaf nih besok gak bisa hadir, belum siap hafalannya. Mulai tuh sekali gitu, sekali izin, 2 kali izin. Alhamdulillah setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang tanpa jejak ya.
karena kurang sabar, ya. kurang sabar. Nah, ini juga di satu sisi sabar itu diperlukan ketika proses menghafal Quran. Tapi ketika seseorang itu sudah hafal Al-Quran, nah, terindikasi bahwa dia itu memiliki sifat sabar. Jadi dalam salah satu hadis itu Rasulullah SAW mengatakan man tasabbara sabbarullah. Jadi sabar itu ternyata harus dipaksa, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang menyabarkan diri, ya, Allah akan jadikan dia sabar. Gitu ya. Jadi jangan tunggu misalnya orang mengatakan gini, saya ini kesabaran saya sudah habis gitu. Nah, berarti dia kurang memaksakan diri untuk sabar, ya. Padahal sabar itu tidak ada ujungnya. Dan kalau kita perhatikan, mentalitas sabar ini adalah mentalitas yang banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat tersebut, di akhir-akhir ayat biasanya menyebutkan innallaha yuhibbus shabirin. Allah itu mencintai, suka gitu ya, orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini awalnya tergesa-gesa. Nanti kita bahas di kendala menghafal Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, menggunakan satu mushaf, ya. Menggunakan satu mushaf. Kalau bisa itu mushaf sampai lecek gitu, ya. Mulai dari menghafal Al-Quran gitu ya, dari surat Al-Fatihah, dari juz 30, ya, sampai selesai. Kalau bisa tuh Al-Quran satu aja gitu. Nah, apa maksudnya satu mushaf? Pertama, biar kita memiliki kedekatan hati sama mushaf tersebut. Kalau bisa tuh kemana-mana bawa gitu, ya. Nah, kita ini penyakitnya kita, ya. Kalau HP ketinggalan, mau keluar nih misalnya, HP ketinggalan pasti balik tuh. Tapi kalau Al-Quran ketinggalan jarang yang balik, ya. Nanti di kantor aja, mushaf lagi, di musola gitu. Sampai kantor nggak masuk musola. Ya, jadi apa itu lebih suci daripada mushaf. Ada yang alasannya, Ustaz, sekarang HP ada mushafnya. Nah, saran saya jangan pakai mushaf di sini, di HP untuk hafal Al-Quran, ya. Kalau kita pakai mushaf biasa, ya dibawa-bawa rutin, kita bawa-bawa kemana-mana. Kalau kita sistematis menghafal Al-Quran, nanti itu dengan sendirinya kita hafal letak-letak ayat, ya. Ayat-ayat yang sejenis misalnya gitu ya, itu kita hafal. Nanti kalau saya dulu sama guru saya itu kalau dites hafalan, itu hafalan-hafalan yang udah kelihatan beda tidak akan ditanyakan. Itu nanyanya yang ayat-ayat yang mirip-mirip gitu. Misalnya wa kana Allahu aliman hakiman, terusin nanti, ya. Innallaha bikulli syai'in alim, terusin gitu ya. Kita sebutin ayat depannya gitu ya. Kalau kita kan kayak tertua gitu ya. Apa depannya? Kan banyak gitu ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ada innallaha bima ta'maluna basir, ya. Innal ladzina yatluna kitaballah alladzina yatluna kitaballah, banyak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathalil ladzina, banyak sekali. Wa masalul ladzina gitu ya. Wa sama fa itu sering-sering ketukar tuh kalau kita ngafal Al-Quran tuh ya. Wa fa gitu ya. Itu walamma falamma gitu. Itu kan mirip-mirip ya. Nah, yang seperti itu bisa kita kuasai dengan baik kalau kita pegang mushaf satu, ya. Pegang mushaf satu. Dan sebaiknya kita menghafal Quran itu dengan mushaf yang Rasul Utsmani. Tahu Rasul Utsmani ya, Bapak Ibu ya? Rasul Utsmani. Jadi istilahnya itu Quran Timur Tengah lah, Quran pojok gitu ya. Jadi kita setiap lembarnya itu pas ayatnya itu di satu ayat. Sehingga memudahkan kita untuk mengingat letak-letak ayat. Yang kita kemarin baru dapat
informasi ya, kemarin adik kita Musa itu, penghafal cilik itu, juara 2 internasional di Mesir ya. Yang ngasih hadiahnya rezim Al-Sisi. Jadi ala kulihal ini merupakan satu kebanggaan oleh Indonesia ya, karena memang kalau kita baca literatur itu, Indonesia itu memiliki penghafal Al-Quran terbanyak di dunia. Bahkan Saudi aja masih di peringkat kedua ya. Kita sangat berbangga hati ya. Kalau bapak-bapak di sini masih belum hafal Quran juga, nah ini hari gini belum hafal gitu kan, orang udah kemana-mana gitu. Ini menggunakan satu mushaf. Nah kemudian yang ketiga, menyiapkan waktu khusus setiap hari ya. Setiap hari waktunya. Nah ini celakanya orang-orang yang menghafal Quran ini kebanyakan menyetorkan hafal itu baru hafal gitu. Jadi pada saat masuk ke halakoh atau majelis tahfidz misalnya, dia baru nyiapin hafalannya di situ. Baru nyiapin hafalan di situ ya. Alhamdulillah masih dapat 5-3 ayat, tapi kurang maksimal. Nah sebaiknya itu kita menyiapkan waktu ya, yang khusus setiap hari. Ya carilah waktunya gitu. Kalau kita mau menjadi penghafal Al-Quran dengan keutamaan-keutamanya yang banyak itu, ya kita juga harus mengorbankan waktu gitu ya. Dari sekian waktu 24 jam itu, masa tidak ada waktu untuk menghafal ya? Masa tidak ada waktu untuk Al-Quran? Ambillah misalnya satu hari itu setengah jam. Setengah jam itu, wah itu bisa buat melakukan banyak hal ya. Misalnya subuh seperti ini gitu ya, hari subuh. Cuman kan godaannya kalau subuh itu kan tidur lagi ya. Itu godaan yang maha dahsyat gitu ya. Apalagi kalau malamnya bisa nonton MU sama Real Madrid ya. Itu lebih tergoda untuk tidur lagi. Nah ini perlu waktu khusus. Jadi jangan memberikan kepada Al-Quran itu waktu sisa. Ya kalau waktunya sisa, yang kita dapatkan juga sisa-sisa ya. Kemarin ada peserta itu sering keluhannya, jadi nggak satu gitu. Di majelis tahfidz kita itu, di Sanggar Al-Quran itu ya, itu kalau datang pasti keluhannya itu aja, Ustaz sibuk ya, nggak ada waktu. Ya ini bukan masalah perkara nggak ada waktu, tapi kitanya nggak bisa bagi waktu ya. Orang penghafal yang sudah hafal Al-Quran sama yang belum hafal Al-Quran sama, jatah waktunya 24 jam. Kok dia bisa ngafal, kita nggak bisa? Kecuali kalau misalnya nih yang menghafal Quran dikasih waktu sama Allah 42 jam misalnya gitu sehari, ya kita udah protes aja, ya wajar lah dapat waktunya lebih banyak. Tapi kan sama, makanannya juga sama gitu, makan tempe, banyak makannya makan itu gitu ya. Nggak ada sesuatu yang makanan dari surga gitu, nggak ada ya. Jadi khususkan waktu setiap hari. Nah untuk waktu ini, kalau ditanya waktu yang paling efektif untuk hafal Quran, setiap orang itu beda-beda ya. Ada orang yang hafal Quran memang subuh ya, pas lagi belum ada kesibukan, dia hafalnya enak ya, subuh. Ada yang maghrib. Nah tinggal kita nih, setiap kita itu melihat waktu apa yang paling efektif untuk saya, karena masing-masing orang beda-beda. Kalau saya dulu menghafal Al-Quran setelah subuh biasanya, setelah subuh sampai waktu duha, jam-jam 8 ya, maksimal itu jam 8. Kalau setelah jam 8 itu pikiran saya udah nggak bisa buat hal-hal menghafal. Atau misalnya ya, kalau yang masih sering naik angkot, naik bus gitu, itu waktu yang pas buat menghafal Quran. Yang bolak-balik naik kantor ke rumah gitu, naik kereta misalnya, itu ada waktu buat baca Quran dan menghafal. Punya waktu setengah jam sehari itu bisa untuk tilawah Al-Quran. Kalau kita lancar baca Al-Quran ya, itu membaca 1 juz sehari itu hanya butuh waktu 45 menit ya, 45 menit.
terbata-bata dikit lah, misalnya 1 jam gitu, 1 jam. Cuma kan kita ini kadang-kadang sering itu pantat kita nggak nyaman kalau pegang Quran gitu. Kalau depan TV sama depan sosmed itu bisa lebih lama-lama gitu ya. Tapi kalau Al-Quran, baru megang Al-Quran sebentar, saya baca 1 halaman sudah ada angin sepoi-sepoi, ngantuk. Nah ini tabiat manusia dia. Ya wajar lah, berarti dia manusia kalau seperti itu. Tapi dilawan sedikit gitu ya, dilawan. Jadi kita maksimalkan waktu itu pertama untuk tilawah Al-Quran atau membaca apa yang ingin kita hafal ya. Nambah hafalan baru misalnya 5 atau 10 ayat gitu ya. Lalu kemudian mengulang hafalan, merangkai hafalan kita. Misalnya nih dalam 1 minggu itu kita menghafal surat, misalnya surat Al-Haqqah misalnya. Surat Al-Haqqah agak panjang, kita nggak bisa sekali duduk misalnya ngafal. Kita bagi dalam sepekan itu ya, berapa ayat. Tapi setiap hari kita setiap menambah 1 porsi tertentu dari hafalan Quran kita itu, kita mengulang lagi dari awal surat. Jadi kita rangkai ya. Kita rangkai setiap harinya, kita rangkai. Setiap nambah rangkai lagi dari awal. Terus gitu sampai untuk 1 surat ya. Kemudian baru diulang keseluruhannya, dilancarkan lagi ya. Jadi dengan pola seperti ini insya Allah meluangkan waktu seperti ini insya Allah kita akan sampai pada tujuan ya. Oke, sekarang kita bicara masalah kendala ya. Sebenarnya orang kalau mau sukses itu ya dalam sukses apapun ya, tidak hanya menghafal Al-Quran, jangan terlalu fokus sama kendala, jangan terlalu fokus sama masalah ya. Fokuslah pada bagaimana biar saya bisa gitu. Tapi nggak apa-apa lah kan, pembahasan kita temanya kendala ya, kita bicara kendala ya. Nah, kendala dalam menghafal Quran itu biasanya orang susah menghafal, pertama tekadnya nggak kuat ya. Padahal nah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau engkau sudah memiliki tekad yang bulat, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau sudah berazam misalnya gitu ya, membulatkan tekad, insya Allah akan ada jalannya. Yang penting kita mau aja dulu gitu. Kalau dari awalnya sudah nggak mau, sudah merasa sulit, itu biasanya tidak akan jadi. Jadi memulai sesuatu itu harus dengan azam, dengan tekad. Nah, niat itu, ini kita harus masuk sedikit bahas masalah niat dan azam gitu ya, tekad. Kalau Imam Syafi'i itu mengartikan niat itu ketika kita berazam sambil sudah melakukan langkah pertama. Ibaratnya kalau kita sholat niat mau sholat misalnya sholat subuh misalnya, itu ketika ngangkat tangan takbiratul ihram itu sudah harus tahu niatnya apa gitu. Niat sholat apa, sholat subuh atau sholat apa gitu. Jadi ketika niat itu langsung dengan gerakan ya. Nah di situ kemudian terlihat tekad di situ. Jadi tekad itu lebih dekatnya kepada kata-kata an-niyah atau al-azmu ya. Jadi niat yaitu keinginan yang dibarengi dengan langkah awal ya. Yang namanya niat menghafal Quran itu kalau sudah pegang Quran ya. Yang namanya niat menghafal Quran itu kalau sudah misalnya mendaftar di program tahfiz, itu sudah niat namanya ya. Saya dulu waktu menghafal Quran itu, waktu dikasih formulir sama program LTQ-nya itu dikasih, di situ ada tulisan mau menghafal berapa juz. Itu untuk membangkitkan niat gitu ya. Nah saya sama murid-murid saya itu sering saya suruh mereka ambil 1 kertas, kemudian tulis
berapa juz yang ingin dihafal, ya. Tempel di rumah, ya. Itu biar untuk mengingatkan niat kita tersebut, ya. Nah ini karena tekad ini perlu. Nah orang-orang yang berhenti di tengah jalan itu kebanyakan dari mereka itu lemah tekadnya, ya. Ya biasanya orang lemah tekad itu pertama karena dia kurang mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran. Yang kedua, karena dia berpikir dia tidak bisa, ya. Jadi lama-lama dengan berpikir seperti ini, itu lama-lama mengkristal dalam dirinya kalau dia tidak bisa hafal Al-Quran. Sehingga apapun ayatnya, bahkan ayat termudah sekalipun susah dihafal, karena dari awal itu sudah mengkondisikan diri bahwa hal tersebut itu susah, ya. Nah inilah Allah SWT kemudian mengatakan di sini, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu suka sama orang-orang yang bertawakal. Jadi ibaratnya jangan menunggu sampai menemukan betul-betul cepat menghafal baru menghafal. Penyakitnya kebanyakan orang menghafal Quran itu begitu, Pak. Ustaz, bagaimana cara cepat hafal Al-Quran? Ya hafal aja dulu gitu. Mulailah menghafal. Ini penyakitnya orang-orang yang mau menghafal, ya. Jadi dia nunggu sampai dapat metode yang enak, yang enjoy gitu, ya. Segala macam metode dibaca gitu, ikut latihan sana, ikut latihan sini gitu. Tapi nggak kunjung hafal-hafal juga. Akhirnya malah hafal metode dibanding hafal Al-Quran. Jadi hafiz metode, bukan hafiz Al-Quran. Kemudian kendala kedua, nah ini tadi ya, menunggu waktu luang. Karena manusia itu hakikatnya itu nggak ada waktu luangnya. Nah ini Allah mengatakan, Innal insana lafi khusr, ya. Sesungguhnya manusia itu, hakikatnya manusia itu kalau tidak berbuat, dia itu dalam kerugian, ya. Kalau nunggu waktu baru ada, ya nggak jadi itu. Sekarang kita prioritaskan nih dalam hidup kita ini, apa sih yang ingin kita raih misalnya. Perlu planning gitu, ya. Perlu perencanaan. Nah bagus lagi misalnya sudah punya perencanaan 5 tahun ke depan, 5 tahun berikutnya hafalan saya berapa juz, 10 tahun berikutnya apa yang akan saya raih, 15 tahun berikutnya apa yang akan saya raih. Lebih bagus lagi kalau misalnya nih, saya dulu pernah dinasihati oleh Ustadz saya itu. Jadi kita itu berpikirnya begini, Pak. Kalau seandainya saya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh memilih, saya mau hidup berapa lama? Pak, mau hidup berapa lama, Pak? Mau hidup berapa tahun? Kalau dikasih pilihan sama Allah, mau hidup umur berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Ya perkara mati itu urusan Allah lah. Ya, perkara mati itu urusan Allah. Tapi kalau kita bisa memilih, kita mau hidup berapa tahun? Kalau misalnya, saya pengen umur saya sama seperti Rasulullah misalnya gitu, 63 tahun. Ada yang udah lewat 63 tahun di sini? Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah, ya. Nah bisa 63 tahun. Nah kalau bisa, ya, alangkah baiknya kalau kita sudah punya perencanaan. Ini saya dikasih jatah umur, karena jatah umur kita itu adalah masa kerja kita di dunia, ya. Masa kerja kita di dunia. Kalau kita dikasih jatah 63 tahun, ya berarti itu masa bakti kita kepada Allah selama 63 tahun. Jadi jangan pensiun semua, gitu ya. Pensiun kerjaan juga, pensiun ibadah juga, gitu ya.
Kalau perlu saat pensiun lakukan hal yang lebih besar, gitu ya. Rasulullah SAW itu di akhir-akhir umurnya malah jauh lebih melakukan lompatan besar dalam hidupnya. Bayangkan umur beliau itu mulai poligami itu umur berapa, Pak? Ada yang itu nggak umurnya Rasul waktu poligami? Berapa umurnya? Khadijah itu meninggal umur 10 tahun setelah kenabian. Nah, Nabi diangkat menjadi Nabi itu 40 tahun ya. Berarti berapa? 50 tahun ya. Nah, kemudian tapi nggak langsung nikah tuh biasanya ya. Kalau bapak-bapak di sini kalau istrinya meninggal cepat nikahnya tuh. Iya ibu ya. Kalau Rasul setahun 2 tahun agak sulit beliau melupakan Khadijah gitu ya. Sampai datang kemudian tawaran. Nah, istri pertama beliau setelah Khadijah meninggal itu Sauda. Lalu kemudian Aisyah. Kemudian susul istri-istri yang lain. Nah, ini pada saat umur 50 tahun gitu. Dan pada saat beliau berumur 50 tahun, 53 tahun ya, ketika hijrah gitu, itu mulai berperang malah gitu. Kalau di kita kan umur-umur segitu udah jadi veteran perang, iya. Kalau Rasul malah baru perang, mulai berperang dan kita hitung-hitung selama hidupnya Rasul SAW itu mengikuti sekitar 60 peperangan selama hidupnya. Jadi bisa dirata-ratakan itu setiap setahun setengah itu ada perang, gitu ya. Ini masa-masa di akhir-akhir umur beliau. Nah, kita ini diajarkan seperti itu oleh Rasulullah. Jadi semakin dekat kita dengan kematian, umur kita semakin lama, jangan semakin lemah. Harus semakin berdaya, gitu ya. Nah, begitu juga kita harus punya perencanaan. Saya misalnya dikasih jatah hidup 63 tahun. Nah, dari rentan waktu hidup kita sekarang sampai 63 tahun berikutnya, apa yang ingin kita berikan kepada Islam? Apa yang ingin kita berikan kepada keluarga? Berpikirlah kemudian apa yang ingin kita bawa menghadap Allah. Salah satunya ini dengan hafalan Al-Quran. Ini yang ingin kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita hidup itu hanya mengikuti siklus rutinitas manusia pada umumnya, ya kita akan masuk pada kategori ini. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu hakikatnya itu rugi, ya. Rugi karena apa? Karena dia mengikuti kebanyakan orang. Nah, ini kan ada kata-kata illa itu, illa dalam bahasa Arab itu fungsi itu istitnaiyat, pengecualian. Biasanya yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Pak? Yang dikecualikan itu biasanya lebih banyak daripada yang pengecualian atau lebih sedikit? Lebih sedikit kan? Illal ladzina amanu, berarti orang-orang yang beramal dan beriman itu sedikit, Pak. Ya. Nah, kalau kita mau mengikuti orang pada umumnya, kita akan jatuh seperti mereka, rugi. Ya. Berapa banyak kita ini rugi setiap hari? Ibnu Qayyim mengatakan hari-hari itu, jadi umur kita itu kehidupan kita. Kalau hari-hari itu berlewat, setiap hari itu hilanglah sebagian dari anggota tubuh kita. Jadi kalau kita ibaratkan umur kita itu adalah sama seperti badan kita. Setiap hari itu kan berkurang. Nah, itu kata Ibnu Qayyim, setiap hari itu berlalu, hilang satu anggota tubuh kamu. Ini hilang jari kiri, besok hilang jari kanannya, terus gitu sampai kita nggak sadar, habis itu umur. Ini jangan seperti pola kebanyakan orang. Ya. Kebanyakan orang itu kan hidupnya sekolah, ya, kuliah, cari kerja, punya
istri, lalu kemudian bekerja kemudian punya istri gitu ya, lalu mulai berpikir bagaimana punya rumah, punya anak, punya mobil ya. Lalu kemudian pensiun gitu ya, dapat JHT gitu ya. Lalu kemudian meninggal gitu. Jadi tidak ada hal-hal besar yang dibawa sebagai misi hidupnya. Nah ini perlu kita renungkan dalam diri kita. Sudahkah kita punya program terbesar dalam hidup kita? Ya, salah satu program yang saya sarankan untuk dimasukkan sebagai program hidup kita adalah menghafal Al-Quran. Ya, karena ini bekal gitu, bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita memiliki keutamaan sebagai keluarganya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sudah kita kupas sebelumnya. Ya. Nah, ini kendala ini mudah-mudahan kita tidak menunggu waktu luang, tapi menciptakan waktu luang tersebut. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini, lalu luangkan waktu untuk meraihnya. Ya. Nah, kendala berikutnya adalah banyak berbuat maksiat. Kalau sekarang ini kan maksiat di mana-mana, Pak. Buka TV sebentar udah maksiat tuh isinya. Ya. Nengok kanan kiri, waduh, tetangga gitu ya, buka-buka aurat dan sebagainya gitu kan, banyak gitu ya. Ke kantor ya, banyak yang istilahnya itu lebih, rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita gitu ya. Ini banyak maksiatnya. Nah, ini mungkin kita bisa bercermin dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan hafalannya paling kuat, Pak. Tapi satu hari, ini saya sebelum cerita cerita tersebut, ada cerita begini tentang beliau itu. Jadi satu hari beliau itu ke pasar. Ini kekuatan hafalan Imam Syafi'i. Beliau ke pasar. Nah, di pasar itu ada dua orang bertengkar, penjual dan pembeli. Dan bahasanya itu bukan bahasa Arab, bahasa dia nggak ngerti itu. Nah, kemudian si hakim ini, ketika mereka itu ke hakim, ya, ditanya, siapa yang menjadi saksi kalian berdua bertikai? Nggak ada, kecuali ada seorang, tapi kayak ini nggak ngerti bahasa kita. Akhirnya apa? Dipanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak ngerti bahasa dia, tapi dia cepat hafal bahasanya. Dia cepat, nih orang ngomong ini, nih orang ngomong ini si A ngomong ini, si B ngomong ini. Tapi dia nggak ngerti bahasanya. Dia hafal aja. Nah, dalam salah satu riwayat Imam Syafi'i itu kalau masuk pasar itu telinganya itu disumbat pakai kapas. Kenapa? Karena saking kuatnya hafalannya itu, apa yang didengar masuk semua. Saya itu kadang-kadang dulu, Pak, waktu zaman-zaman ngafal dulu ya, selesai hafal Quran saya itu, saya kalau naik metro mini atau Kopaja gitu ya, itu kan pengamen masuk, kan banyak yang nyanyi lagu-lagu gitu ya. Saya kadang-kadang kalau lagi sendiri, lagi kerja apa, tiba-tiba kok saya nyanyi sendiri itu, nyanyian mereka yang lagi di bis itu, saya nggak pernah ngafal. Saya bilang, ini kok bisa begini? Itu karena terbiasa ngafal, Pak. Jadi segala macam hal gampang ngafal gitu. Nah, Imam Syafi'i ini pernah satu kali dia ini jalan ya. Di depan dia itu ada seorang wanita itu tidak sengaja tersingkap karena angin gitu. Kelihatan betisnya dikit. Kelihatan betisnya dikit. Pulangnya itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Dan ketika mengulang hafalan itu berantakan. Kepikiran itu. Kita kan gimana ya kalau tiap hari ngeliat wanita cantik di televisi misalnya artis gitu. Kadang-kadang kan kebayang-bayang, Pak ya. Kayaknya susah tidur, susah makan gitu ya. Nah, kemudian dia berpikir begini, ini aku bikin berantakan hidup saya ya. Kok jadi begini? Kayak virus, Pak. Kemudian datang dia kepada syekhnya namanya Al-Waqi.
Al-Waqi ini syekhnya Imam Syafi'i, itu yang mengajarkan dia bahasa dan sastra. Jadi Imam Syafi'i itu selain dia itu penghafal Al-Quran, ya, pembangun mazhab Asy-Syafi'i, lalu beliau juga itu punya salah satu kecenderungan kepada seni. Kalau kita baca itu di sejarah, beliau itu punya karangan satu kitab penuh isinya syair-syair. Nah, dalam kumpulan syairnya itu Imam Syafi'i itu bercerita tentang dirinya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya mengadu kepada Syekh saya Al-Waqi tentang hafalanku yang buruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lagi dia mengatakan, dia mengarahkan saya agar meninggalkan maksiat. Sekali Imam Syafi'i, Pak, ya, itu disuruh meninggalkan maksiat. Wa 'allamani bi anna al-ilma nurun. Dan beliau mengajarkan kepada saya bahwa ilmu itu tuh nurun, bukan nurun dari murid guru ke murid, ya. Nurun maksudnya cahaya gitu ya. Ilmu itu cahayanya Allah gitu. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahayanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi Bapak-bapak kalau susah belajar agama, susah belajar abatasan, susah ngafal, itu coba di list lagi tuh, hari ini maksiatnya apa gitu. Ya. Di list lagi maksiatnya apa gitu. Banyak istighfar, ya. Cuman jangan istighfar ingat lagi gitu ya. Nah, ini Imam Syafi'i dengan hafalannya kuat saja, gara-gara seonggok petis hilang hafalannya. Bagaimana kalau kita yang hidup di zaman modern seperti ini? Ya wajar nggak hafal Quran ya, wajar ya, tapi jangan dijadikan pembenaran juga. Ya wajar lah, kita kan di sini nggak bisa lepas dari maksiat gitu ya. Itu juga salah gitu lah fikirnya. Kayaknya habis waktunya Pak. Ya. Nah ini saya sedikit mengulas yang terakhir. Yang keempat ini kurang mengulang hafalan. Dulu ada pertanyaan yang nukik. Jadi ada seorang peserta taklim itu nanya begini, Ustaz, saya mau hafal Al-Quran tapi saya malas murojaah, malas ngulang, bisa nggak? Jadi mau hafal Quran tapi malas ngulang, gitu ya. Ya karena hakikatnya hafalan Al-Quran itu ya diulang-ulang gitu. Bapak, kenapa Al-Fatihahnya bangun tidur masih lancar? Pak, masih hidup? Kenapa hafalan Al-Fatihah kita bangun tidur pun masih ingat? Ada nggak yang hafal Al-Fatihahnya tiba-tiba lupa? Ihdinas siratal mustaqim, lupa apa ya? Gitu ya. Kan nggak sampai kan? Kenapa bisa begitu sampai baca selancar Al-Fatihah begitu? Dibaca tiap hari, minimal berapa kali? Minimal sehari dibaca 17 kali ya, 17 rakaat. Nah, kenapa yang lain tidak seperti itu? Karena tidak dibaca sebanyak Al-Fatihah. Bahkan kita punya perbandingan gini Pak, kalau punya hafalan misalnya 10 juz, jadi bikin perbandingan 1:10. Jadi kalau saya punya hafalan 10 juz, berarti dalam satu hari saya harus mengulang hafalan saya itu 1 juz. Kalau saya punya hafalan 20 juz, berarti sehari ngulang 2 juz. Kalau saya punya hafalan 30 juz, berarti sehari ngulang 3 juz, ya. Ya kalau kita alhamdulillah tiap hari ngulang juga juznya gitu. Tapi juz mangga, juz toma, juz alpukat lumayan ya, bikin sehat ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Materinya masih banyak ternyata.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harap mudah-mudahan majelis ini tidak hanya belajar teori ngafal Quran ya, tapi juga mudah-mudahan kedepannya kita belajar teknis ngafal Quran. Dulu pernah sekali ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya, berarti siap ngafal semuanya ya? Insya Allah.